kemarin apa namanya atau 2 hari lalu kita digemparkan bagaimana Kozinuddin itu memecat pengacara si penghafal pasal itu, ya AGS, dan satu lagi bagaimana mereka sudah pecah belah, ya seperti apa namanya gelas. Seperti tayangan video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya bagaimana perpecahan pecah kongsi itu sudah lama, di mana Tifa sebagai klien itu dipecat oleh koordinator kami saat itu, yaitu Abraham Samad dan Kozinuddin. Bahkan sebelumnya Al-Katiri pun diusir ya dari kantor Abraham Samad karena menghadiri ILC tanpa koordinasi mereka. Ya. Nah, apa yang belum saya terangkan terkait dengan apa yang diterangkan oleh Kozinuddin ini, ya, tentang perpecahan itu yang memecat AGS dan lainnya, itu sebenarnya begini, saudara. Ya, beberapa hal saya setuju ya dengan Kozinuddin. Pertama, memang Refli Harun ini adalah biang kerok dari semua perpecahan tersebut. Ya, saya pastikan ya Refli Harun ini adalah biang kerok dari semua perpecahan. Ya, ingat ketika saya katakan bahwa ketika Gofur dan Kozinuddin ini ya secara berapi-api ya dikoordinasi oleh Abraham Samad berapi-api menyatakan bahwa klien kami siap untuk dipenjara, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya. Setelah itu saya protes baik lewat WA maupun pertemuan di sebuah rumah makan di Menteng dengan Abraham Samad. Nah, Gofur dan Kozinuddin ini meminta maaf kepada saya karena tanpa berkoordinasi dengan klien sudah menyatakan siap klien kami bahkan 100 tahun di penjara. Dan Gofur dan Kozinuddin ini minta maaf kepada saya, dan Abraham Samad pun meminta maaf juga kepada saya karena terlalu keras statement tersebut dan tidak berkoordinasi dengan saya sebagai klien. Nah, di situ langsung saya mundur dari tim pengacara yang dikoordinasi oleh Abraham Samad. Oke. Tetapi jauh sebelum itu, ya kejadian itu, ya jauh sebelum itu, Refli Harun ya dan Tifa setelah dipecat sebagai klien oleh Abraham Samad, ya, mereka dua ini, ya Tifa setelah dipecat sebagai klien oleh Abraham Samad dan Refli Harun selalu baik lewat WA, baik lewat pada saat pertemuan face to face, itu merayu-rayu saya terus, terutama Refli Harun, si biang kerok ini. Apa dia rayu-rayu? Ayolah, kita bentuk saja RRT, Roy Rismond Tifa. Memang dia pintar untuk membuat singkatan-singkatan itu. Ya, mungkin karena konten kreator ya kan, jadi sering kreatif membuat judul, thumbnail yang provokatif dan segala macam. Jadi jauh sebelum itu, sebelum saya mundur dari koordinasi Abraham Samad, ini Roy Suryo, ini Refli Harun ini dengan Tifa setelah dipecat sebagai klien, selalu menghubungi saya, merayu saya untuk membentuk RRT. Ya. Jadi mesin pemecah belahnya justru Refli Harun ini. Maklum, ya dia sudah lama, mungkin dulu pernah dikenal orang, tapi dengan berjalanan waktu dia kan hidupnya cuma jadi podcaster, konten kreator gitu kan. Nah, pikirannya mungkin saya perlu tampil ini, gitu loh. Padahal pada saat sebelumnya dia hanya konten kreator ketika menghadiri pertemuan-pertemuan di Abraham Samad, gitu. Nah, dia ingin lebih kurasa, ingin tampil, ingin mendapatkan tanda tangan RRT, Roy Rismond Tifa, supaya dia bisa menjadi juru bicara, bisa berbicara ke televisi mewakili kami, podcast dan segala macam. Itulah saya kira niat dari Refli Harun, gitu. Nah, setelah saya dibujuk, ya, karena saya sebenarnya keinginan saya setelah keluar dari tim koordinasi Refli Harun, keinginan saya cuma satu, yaitu membentuk tim pengacara yang diketuai oleh Bang Jahmada Girsang. Cuma itu keinginan saya. Tetapi karena begitu hebatnya merayu Refli Harun ini, dan saya tidak tahu watak dia sebelumnya, saya kira orang baik, ya, terayulah saya. Akhirnya terbentuklah Roy Rismond Tifa, dan kami membubuhkan tanda tangan kami untuk mendelegasikan kuasa hukum kepada Refli Harun dan lainnya. Tapi perlu ingat, ya, perlu kita catat, pada saat RRT terbentuk, Tifa sudah dipecat oleh Abraham Samad. Saya sudah mengundurkan diri dari sana,
Karena tadi cerita saya pertemuan kami di sebuah rumah makan di Menteng, tetapi Roy Suryo berkaki dua, dia main dua kaki, masih tetap di Abraham Samad dan Kozinuddin, tetapi juga di RRT. Jadi permainan dua kaki inilah ya yang menyebabkan ada iri hati, ya kan, antara tim Kozinuddin dan kawan-kawan dan Abraham Samad dengan Refli Harun. Lama-lama setelah RRT terbentuk, dominasi terhadap publikasi, ya, semakin lama mereka menggencar tampil di media-media terutama televisi, didominasi oleh Refli Harun. Itulah yang membuat iri tim Abraham Samad. Kok lama-lama yang mendominasi si pendompleng ini, si Refli Harun ini, yang merayu-rayu saya, ya, untuk membubuhi tanda tangan, gitu loh. Sementara Roy Suryo tetap main dua kaki di sana, main di RRT, main juga di TKA, pimpinan atau koordinasi dari Abraham Samad, gitu loh. Setelah saya RJ, ya inilah prediksi saya, lama-lama dominasi itu ya dikuasai oleh Refli Harun. Roy Suryo semakin menjauh dari sana, gitu loh, dari tim koordinasi Abraham Samad, ya, terutama ini ya disebabkan juga belakangan ya si pengacara penghafal pasal ini, AGS ini, ya, penghafal pasal, ya, kayak apa kita lihat Wikipedia pasal hukum, sering tampil lebih dominan daripada Kozinuddin, padahal ini pemain baru, ya, yang mengatakan waktu saya pernah itu di televisi mengatakan waktu saya diperiksa waktu tersangka dia katanya mendampingi saya, cuma duduk 5 menit, setelah itu pergi lagi dia ke TV. Yang mendampingi saya 3 hari penuh itu ya Bang Jahmada Girsang, mulai dari A sampai Z. Inilah si penumpang gelap ini, cuma duduk dia 5 menit, dia tidak menandatangani BAP saya sama sekali, mengaku dia mendampingi saya, cuma duduk dia 5 menit, setelah itu ngacir ke televisi. Nah, inilah si AGS ini dipecat oleh Kozinuddin. Kenapa? Karena dominasi, tampil di publik, tampil di televisi. Ya, tersaingilah, kalahlah dominasi Kozinuddin dan Abraham Samad, dari tim Abraham Samad. Inilah yang menyebabkan mereka pecah. Ya karena memang motivasinya si penghafal pasal ini kan dari dari nobody, sekarang seolah-olah sudah pakar hukum segalanya di si penghafal pasal ini. Ya makanya waktu di acara Rakyat Bersuara saya bilang, memang Anda siapa? Saya tidak kenal Anda. Anda yang mendekati saya ketika selesai acara Rakyat Bersuara di pasar festival di Rasuna Said, pakai celana pendek lagi dia itu, ya, dompleng podcast kami saat itu. Itulah dia cara masuknya, itu si penghafal pasal itu. Entah siapa dia. Sekarang udah kayak paling hebat, pejuang kebenaran. Halo. Nah sekarang dia sudah kayak orang paling hebat, paling pakar se-Indonesia. Ya kan, dan lebih lanjut ternyata menurut Kozinuddin orang ini yang mendekati tim Abraham Samad ketika di sebuah pertemuan di kantor dari pengacara lain, ya. Nah itulah, jadi mereka akhirnya kena tipu juga oleh si pengacara penghafal pasal ini, ya kan, di prank. Akhirnya apa? Ya dipecat lah. Kenapa? Dominasi si penghafal pasal ini memang luar biasa sekarang, ya. Coba aja tanyakan pasal ini, udah apa itu, tapi praktek minim. Ya biasa kita kayak gitu, banyak bicara, nol praktek biasanya itu di semua bidang gitu. Ya, itulah perpecahan dari dulu, saudara, ya. Sudah seperti itu. Ya, mulai dari pemecatan Tifa sebagai klien, pengusiran Al-Katiri karena menghadiri ILC tanpa koordinasi Abraham Samad, dan saya keluar dari tim Abraham Samad karena saya tidak setuju dengan statement dari si Gopur dan Kozinuddin, ya, di televisi. Ya, saya keluar. Begitu juga akhirnya saya dirayu oleh si Refli Harun untuk membentuk RRT. Ya. Itulah terjadi semua sampai sekarang ini Gopur dipecat karena memang ya persaingan dalam publisitas wajahnya di televisi. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.